Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Surat Al-Anbiya Surat Hud ayat 120. Surat Hud ayat 120. Sebagian dari kisah para nabi dan rasul kami Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepadamu ya Muhammad, ya Rasulullah. Tujuannya untuk menguatkan iman di dalam. Jadi manfaat mempelajari kisah para nabi dan rasul itu menguatkan iman. Dan kisah mereka yang datang dari Al-Quran al-haq, pasti benar. Ja'al Quran liyusahhiha hadhil akhta. Didatangkan Al-Quran untuk membenarkan kisah-kisah yang selama ini dipersalahkan oleh manusia karena hawa nafsu mereka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di perjumpaan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tanah dalam penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Di masjid ini sekarang saya memasuki episode ketiga dari kisah Nabi Adam alaihi assalam.
Sekarang kita akan membahas mengenai proses penciptaan. Sebelumnya sudah kita bahas tanah, sampai kita bahas kenapa manusia memiliki warna kulit yang berbeda-beda, nasib yang berbeda-beda. Itu sudah dibahas di majelis sebelumnya. Sekarang kita memasuki proses penciptaan Nabi Adam sampai peniupan ruh terhadap beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim kita akan menemukan banyak sekali ayat-ayat Allah yang menyampaikan tentang penciptaan Nabi Adam alaihi assalam. Ada ayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam diciptakan dari turab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa di hadapan Allah yang diciptakan tanpa ayah, seperti Allah menciptakan Nabi Adam alaihi assalam, khalaqahu min turab, Allah menciptakannya dari apa artinya turab? Debu, bukan tanah. Tanah tin, tanah. Kalau turab apa artinya? Debu. Ya. Adam tercipta dari debu. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah katakan jadi, maka jadi. Hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid wa kullukum li Adam wa Adamu min turab inna akramakum indallahi atqakum. Laisa li'arabiyyin ala ajamiyyin fadl illa bittaqwa. Ala hal balagat? Allahumma ashhad falyuballigh syahid minkumul ghaib.
Ini Nabi lagi hujjatul wada, haji perpisahan. Wahai manusia, sesungguhnya ayah kalian itu satu. Kalian semua bernasabkan kepada Adam alaihi salam, dan Adam itu dari debu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Tidak ada perbedaan antara keturunan Arab dengan keturunan selain Arab di hadapan Allah kecuali ketakwaannya. Bukankah aku telah menyampaikan hal ini? Sampaikanlah kepada yang tidak menghadiri acara ini. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan dakwah ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Coba dicatat dulu, tadi surat apa? Ali Imran ayat berapa, Bu? 59. Ya, dari debu. Ini udah disampaikan belum? Bulan kemarin? Udah? Oh, sudah. Oh, ya udah. Ya udah, langsung aja. Berarti proses penciptaan sudah saya sampaikan. Ternyata sudah saya sampaikan, nggak usah ulang. Oke? Nggak selesai. Sudah kan yang dari tanah, sudah kan? Tinil lazim sudah. Oke. Sekarang peniupan ruh berarti ya. Falamma balagha al-hin alladhi yuridu Allah azza wa jalla ay yanfukha fihi ar-ruh. Ya maaf, jadi ternyata proses penciptaan Nabi Adam sudah disampaikan di episode sebelumnya. Sekarang udah nggak bahas. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihi assalam, qala lil malaikah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, idza nafakhtu fihi min ruhi fasjudulah. Falamma nafakha fihi ar-ruh fadakhala ar-ruh fi ra'sihi fa'atas faqalat al-malaikah qul alhamdulillah faqal alhamdulillah faqala Allahu rahimaka rabbuk. Yang saya bacakan ini terdapat di dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menghidupkan Nabi Adam alaihi salam, sudah berbentuk jasad min salsalin kal fakhar, sudah berbentuk jasad tapi seperti tanah tembikar, hitam sekali, belum hidup ini, tapi jasadnya semua sudah berbentuk dan semua dengan proses ya. Saya tidak mengulangi lagi, itu episode sebelumnya. Ternyata itu dilakukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dihadiri oleh para malaikat, termasuk iblis. Kana minal jin, iblis itu termasuk dari bangsa jin, tapi kenapa ikut malaikat?
karena dia tinggal di langit. Jadi dulu Bapak Ibu sekalian, saya sedikit mengulang, ini bumi sebelum kita tinggalkan ini, yang tinggalin bumi siapa dulu? Bangsa jin. 2000 tahun sebelum penciptaan manusia, saya sudah sampaikan gitu ya. Nah, ada satu jin yang paling soleh, paling kuat zikirnya. Diangkatlah dia tinggal di langit pertama, namanya Azazil, yang berubah menjadi nama iblis setelah dikutuk. Sebelumnya namanya apa? Azazil, tinggal di langit pertama. Karena tinggalnya di langit, dia ikut peraturan langit. Waktu peniupan roh Nabi Adam, dia termasuk yang hadir saat itu. Dan itu dilakukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa ayat Allah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 29, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jika aku telah sempurnakan ciptaan Nabi Adam alaihi salam dan aku telah tiupkan padanya ruh ciptaanku, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian semua kepadanya. Banyak sekali ayat yang menerangkan tentang ini. Juga di dalam surat Shad ayat 72 bunyinya sama. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, sama. Amara Allah Subhanahu wa ta'ala malaikatahu ay yasjudu li Adam. Jadi Allah memerintahkan untuk sujud pada Adam setelah roh ditiupkan dan Adam hidup. Sujud ini bukan perintah menyembah, tapi ta'ziman lahu, penghormatan, mengakui bahwa ciptaan Allah manusia ini lebih mulia dari ciptaan yang lain. Karena zaman itu, ibu bapak sekalian, sujud itu dipakai penghormatan boleh, asal niatnya bukan nyembah. Jadi kembali, gerakannya nyembah Allah kan sujud, penghormatan sama orang bisa juga dengan cara sujud, tapi bukan nyembah, kembali ke hatinya. Zaman itu syariat Nabi Muhammad SAW dilarang. Seperti Bapak Ibu sekalian tahu kan kisah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf alaihi salam, apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub dan ibunya Nabi Yusuf dan 11 saudara-saudaranya sujud sama Yusuf. Tapi di situ sujud litta'zim. Fikih masa itu boleh sujud untuk penghormatan. Kembali ke hati. Waktu syariat Nabi kita Muhammad ini sekarang ini dilarang. Sekalipun itu niatnya sujud penghormatan, tidak boleh. La yanbaghi an yasjud illa lillah. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada kisahnya itu. Saya udah kisahin belum kontak itu. Hah? Udah kan kemarin kan? Artinya ini sujud litta'zim. Kalau peniupan ruh belum? Jadi waktu itu ada onta sujud. Kisah singkatnya, Mu'ad ibn Jabal ngomong sama Nabi, ya Rasulullah,
onta aja sujud, masa kami nggak sujud? Katanya Rasulullah, saya tidak izin siapapun sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kisah yang lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lagi jalan sama Nabi SAW, tiba-tiba ada kambing datang. Tuh kambing ngantri, berbaris ngadep Nabi, semuanya nundukin kepala. Satu jalan, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Abu Bakar juga berkata perkataan yang sama seperti Mu'adz bin Jabal. Lakin mana an-Nabi SAW, Rasulullah melarang untuk sujud kecuali hanya kepada Allah. Gak jelas deh. Jadi kalau umat Nabi sudah sujud, litakdim pun tidak boleh. Hanya boleh untuk Allah Subhanahu. Oke, saya lanjut. Begitu ditiupkan ruh Nabi Adam alaihi salam, kata Nabi fa'atas. Apa artinya atas? Oh, sudah. Eta mah bahasa Sunda. Aduh. Kalau keras bahasa Jawa. Ini bahasa Arab. Atas. Ain taqsin. Atas, kata Nabi. Nabi Adam bersin. Waktu ruh masuk. Ruh kan masuk minal yafu, dari ubun minal yafu. Begitu masuk bersin. Banyak sekali hadis yang menerangkan hal itu. Bapak Ibu lihat aja di kitab Qasasul Anbiya. Nah, maka berkata para malaikat, Qul alhamdulillah. Jadi malaikat ini ngingetin Nabi Adam. Adam, segera katakan alhamdulillah. Segera Adam. Segala puji untuk Allah. Faqala Adam, maka Adam berkata alhamdulillah. Adam nurut nasihat malaikat. Begitu Nabi Adam mengatakan alhamdulillah, Allah berfirman, rahimaka rabbuk, Tuhanmu merahmatimu ya Adam. Artinya Tuhanmu memberi rahmat, Tuhanmu memberi rasa sayang kepadamu karena ucapan alhamdulillah. Nah, setelah kita belajar sejarah seperti ini, kita bisa mengambil kesimpulan, mau disayang Allah, alhamdulillah. Dan kalau ada pertanyaan, apakah ucapan pertama dari manusia pertama yang dihidupkan oleh Allah? Jawabannya alhamdulillah. Apa jawaban dari Allah? Allah merahmati. Makanya sampai sekarang setiap orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kita yang dengar ngucapin boleh yarhamukumullah. Itu umum tuh. Kalau satu orang laki-laki kan yarhamukallah, satu orang perempuan yarhamukillah. Makanya kayak jazakumullahu khairan, itu umum tuh kalian. Kalau jazakallahu khairan itu buat laki, jazakillah khairan buat perempuan. Saya berapa kali diucapin di BB saya, di Twitter saya sama ibu-ibu, jazakillah Ustaz. Waduh, perempuan gitu kayaknya. Agak paham. Begitu saya kasih tahu baru dia lupa. Jazakallah. Jadi ikut-ikutan nanya dulu kalau kayak gitu-gitu. Jazakillah itu kalau pakai ki, pokoknya dengerin. Kalau pakai ki buat kamu satu orang perempuan.
Kalau ka, kamu satu orang laki-laki. Kalau kum, umum tuh kalian. Laki perempuan masuk tuh. Assalamualaikum, yarhamukumullah. Walaupun itu diartikan untuk laki ya sebenarnya, tapi masuknya umum jadinya. Jadi misalnya yang ngucapin alhamdulillah satu orang laki-laki, yarhamu kallah, ka pakai ka. Kalau satu orang perempuan, yarhamu killa. Kalau bingung, yarhamukumullah. Lihat indahnya Islam. Ada agama kayak begini. Hatta bersin jadi doa berdoa. Gara-gara bersin jadi adanya doa sama doa. Bayangkan. Karena hadirin hadirat, itu nggak nutup kemungkinan bersin itu menandakan akhir usia. Jadi ketika kau habis bersin masih hidup, alhamdulillah. Udah, ini pengertiannya banyak. Nanti pikirin sendiri deh. Karena saya berkisah nih, faksusil qasas kata Allah, la'allahum yatafakkarun. Kisahkan kisah-kisah agar mereka dapat berpikir. Anda mikirin. Makanya kalau puyeng-puyeng hidup, aduh gimana ya, saya disayang gak sih sama Allah? Ya tanyakan saya, kamu alhamdulillah gak? Ucapin alhamdulillah gak? Hatinya alhamdulillah gak? Hidupnya alhamdulillah gak? Itu doang. Kalau Anda lagi ngeluh sama kehidupan, sakitnya tuh di sini, ya sudah, gak disayang sama Allah. Sehatnya tuh di sini, senangnya tuh di sini, takwanya tuh di sini, sakitnya di sono. Jangan itu jadi doa nanti. Ini jadi kok jadi ngetren begini? Sakit di sini. Ya, jadi susah nanti hidupnya. Ntar susah lama-lama apa ya? Susah. Ini beda nih antara susah sama susah. Kalau udah susah gimana? Repot. Kan Nabi bilang takwa hauna, takwa tuh di sini. Jangan diganti-ganti. Sakit. La ilaha illallah. Jadi Nabi Adam mengatakan alhamdulillah. Bapak Ibu ya, coba deh. Banyakin alhamdulillah, ntar tenang sendiri hidup. Ngeluhnya hilang. Lagi sakit nih, lagi sakit aja. Banyak itu. Pegangin yang sakit nih. Sakit dengkul misalnya. Pegangin yang sakit. Alhamdulillah. 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 Nanti lama-lama bisa hilang kalau ibu-ibu yakin. Bukan makin sakit, makin dapat kesembuhan. Ya, di dalam nih. Ini kalau dibahas dalam nih, jangan kepanjangan nih. Ini kagak selesai nih kisah Nabi Adam. Ini dalam banget. Alhamdulillah. Jadi intinya gitu ya. Intinya gini deh kesimpulannya. Bahasa fitrah kita, alhamdulillah. Ingat tuh, bahasa fitrah kita, Allah merahmati Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falamma dakhalatir ruh fi ainai. Ketika ruh masuk di kedua matanya Nabi Adam. Sekarang ruh masuk di kedua matanya, langsung melek. Lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawara ila thimaril jannah. Adam melihat ke buah-buahan yang ada di dalam surga. Buah, wallahu alam durian ada apa kagak tahu. Buah-buahan surga semua ada. Yang ada di dunia nanti ada di akhirat. Falamma dakhalatir ruh fi jawfih istahat ta'am. Setelah ke matanya kemudian
kepencernaan, kepengen makan, begitu masuk di sini, di dalam mulutnya kepengen. Istaha ta'am, istaha itu arada, istaha yastahi, artinya arada yuridu, ingin, menginginkan apa? Makanan. Kata Nabi SAW, sedangkan ruh Nabi Adam belum sampai di kedua kakinya, baru sampai sini. Ruh udah nyampe di kaki belum. Jadi kakinya bisa bergerak enggak? Kata Nabi SAW, ijlan ila thimaril jannah, beliau memaksakan pengen jalan ke buah-buahan itu, hampir jatuh. Ini roh belum nyampe di sini, ini belum bergerak. Tuh, jadi nggak bisa, ini kan tetap dia berusaha pengen jalan ke buah-buahan itu. Jadi ngerti ya Pak? Ini kan jadi nggak bisa, orang belum nyampe sini rohnya. Wadhalika, dengan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, khuliqal insanu min ajal. Telah diciptakan manusia itu bertabiat tergesa-gesa. Makanya jangan kaget kalau nemuin orang yang dianggap orang pintar. Maaf ya Pak ya, Bapak ini orangnya suka tergesa-gesa Pak. Ya masuk semua manusia tergesa-gesa. Waduh, paling-paling itu ada tuh jurus-jurus begitu tuh. Nyarinya jurus-jurus yang orang udah kagak bisa ngelak gitu. Emang tabiat kita tergesa-gesa. Ibu kalau orangnya terburu-buru, ya nggak ada, nggak terus-terus juga pengen. Orang lapar langsung nyari makanan, orang minum langsung kayak orang haus langsung nyari minum. Nebaknya yang kita kagak bisa, kagak sih. Nebaknya yang begitu dia ngomong iya, ya iya, kita balikin lagi. Bapak dukun juga tergesa-gesa, sama. Gitu. Jadi manusia itu punya sifat tergesa-gesa. Nah, inilah adanya ajaran agama ini, bagaimana kita bisa memanage diri kita supaya tidak punya tabiat tergesa-gesa, karena kadang-kadang tidak baik. Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Kelak aku perlihatkan kepada kalian tanda-tanda azabku, maka janganlah kalian minta kepadaku mendatangkan segera azab tersebut. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghindarkan kita dari segala azab dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Adam pada saat ditiupkan ruh atas. Juga hadis yang meriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, disahihkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Imam Hakim. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, lamma nafakha fi Adam fabalagha ar-ruh ra'sahu atas. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam, sampai ruh di dalam dirinya, Nabi Adam bersin. Kata Nabi SAW, faqala, Nabi Adam langsung berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hadis lain menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin.
faqala lahu tabaraka wa ta'ala yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu ya Adam. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Hakim sahih dari Anas bin Malik. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma khalaqa Adam, ketika Nabi Adam diciptakan, atas beliau bersin, faqala alhamdulillah, faqala lahu rabbuh rahimaka rabbuk ya Adam. Dan hadis ini dengan isnad yang dhaif, tapi hadisnya sahih. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Nabi Adam alaihi assalam itu bersin ketika awal penciptaan, dan beliau mengatakan alhamdulillah. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta alhamdulillahi rabbil alamin faqad syakarta fazadak." Kalau kamu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, maka kamu telah bersyukur kepada Allah, maka Allah menambah nikmat kepadamu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku Allah dengan pasti akan senantiasa menambahkan nikmat kepada kalian. Yang ditambahin namanya, kalau orang bersyukur yang ditambahin namanya, hah? Ini banyak yang salah terjemah nih. Yang ditambahin namanya rasa syukurnya. Kok ini ada orang sholatnya rajin 5 waktu, rajin bangun malam, rajin baca Quran, sedekahnya boleh lagi, tapi kok rezekinya segitu-gitu aja? Ada orang kafir fitnah Allah, katanya Allah punya istri, katanya Allah punya anak, kagak ibadah, tapi kok rezeki makin tinggi aja, beli rumah mulu lagi di kompleks saya. Bukan ditambah nikmatnya, bukan ditambah rezekinya, ditambahin rasa syukurnya. Jadi gini loh, Quran itu kadang-kadang aku, kadang-kadang kami. Kalau kami berarti sudah mengikut sertakan makhluk. Kalau aku berarti Allah sendiri, berarti yang ditambah hidayah, rasa syukur Anda makin tinggi. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bilang Rasulullah nggak dikasih kaya? Ditawarin berkali-kali. Kan Bapak Ibu juga semua udah dengar kan? Waktu Gunung Uhud, Allah tawarin sama Nabi, Allah mau jadi emas buat Nabi. Gunung Uhud tuh berapa ton? Itu kalau dijual emas berapa harganya? Pernah lihat Gunung Uhud kan? Pernah kan? Gedenya kayak begitu, nyambung, nggak berhenti-berhenti. Mau dijadikan emas sama Allah buat Nabi, Nabi nolak. Udah cukup soal dunia ya Allah yang telah Kau berikan. Hamba ingin kaya di akhirat supaya umat hamba senang di akhirat. Jadi bisa jadi ada orang-orang yang kita lihat dalam pandangan mata kita ini orang susah banget hidupnya, ngontrak, rumahnya kecil, padahal ibadahnya rajin. Bisa jadi dia yang gak kepengen. Kita mah belum tahu kan belum bergaul sama dia. Begitu kita bergaul sama dia, kayaknya senengan dia sama kita, baru tahuan. Kita melihat ada orang kagak ibadah, gak bersyukur sama Allah, kufur nikmat terus kerjaannya. Begitu kita berteman sama dia, ternyata kita ngomong, aduh gak kepengen deh jadi dia, serem, gak kepengen lah. Tapi rumahnya bagus, gak kepengen gak.
Janji Allah itu benar. Inna adzabi lasyadid. Yang kufur nikmat mau diazab. Yang azab Allah pedih. Dunia wal akhirat. Makanya Bapak Ibu sekarang Masya Allah, orang-orang bersyukur mau ikut pengajian duha, ya kan? Sampai jam berapa ini pengajian? Jam 8 ya? 8. Saya dari sini mau jalan lagi. 5 menit lagi, asik. Nggak berasa. Alhamdulillah. Kadang-kadang alhamdulillah ini kita banyak lupa. Bapak Ibu nyampe rumah aja lupa alhamdulillah. Sering kan? Ayo, pakai baju lupa alhamdulillah habis pakai. Habis makan aja banyak yang lupain alhamdulillah sekarang. Gimana mau alhamdulillah yang dimakan makanan jenis setan semua? Kalau ada makanan nih tulisannya rawon setan penuh. Orang dulu minta jauh dari setan, ini merek setan penuh. Sambal setan, apa ini? Innalillahi. Maksudnya itu makanan, takutnya udah doa yang makan jadi kesetanan. Dijauhin dong. Rawon barokah gak laku. Padahal udah didoain bakal berkah kali. Nabi itu sering menjadikan nama itu jadi doa, dipositif-positifkan sama Nabi. Jadi jangan nama itu yang jelek. Banyak dalilnya saya. Makanya kan kayak orang bikin acara nyediain nasi kebuli. Kabuli. Kata orang biar kabul. Boleh-boleh saja, nggak salah. Artinya diartikan positif aja gitu. Kayak Nabi contohnya nih, ini sejarah. Bapak Ibu tahu nggak perjanjian Hudaybiyah? Kenapa disebut perjanjian Hudaybiyah? Karena bikin perjanjiannya di Hudaybiyah. Waktu itu yang Nabi pengen umroh bareng sama seluruh sahabat-sahabatnya dari Madinah, nggak bawa senjata mau masuk Mekah, kan nggak dikasih tuh. Tahu nggak nih? Kisahnya tahu nggak nih? Emang kagak nonton film dulu? Film Umar bagus tuh, dia main CTV bagus banget tuh film. Itu perjanjian Hudaybiyah kan nggak boleh masuk tuh, nggak boleh masuk. Saat itu orang kafir Mekah ngirim utusan buat bikin perjanjian Hudaybiyah itu sama Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang dikirim? Siapa yang dikirim? Ini tahu apa nggak tahu nih? Gitu. Kalau nggak tahu, wallahu a'lam gitu jawabannya. Wallahu, siapa yang dikirim? Nggak tahu kan? Enak. Omongannya begini, kita ketakutan dipelototin. Baru kali ini ceramah dipelototin orang. Wallahu a'lam gitu. Kalau tahu jawab. Bikin perjanjian Hudaybiyah sama Nabi. Siapa yang dikirim? Suhail bin Amr, ayahnya Abu Jandal, ayahnya Abdullah. Suhail ini orang ruwet. Bahasa mana itu ruwet? Ruwet bahasa Jawa juga ya. Ruwet, orangnya ruwet. Ahli ngomong, ahli bicara. Orang salah ngomong mana bisa dipelit. Ahli pidato lagi. Ini Sayyidina Umar waktu Suhail dulu jadi tawanan perang Badar. Itu Sayyidina Umar usul sama Nabi, Nabi bunuh aja nih orang. Tak kuat. Gini, apa ibaratnya orang bilang, kalau ibarat kasar gitu ngomong gitu, bisa deh, pokoknya bikin opini itu jatuh. Nah, dia yang diutus kan ruwet ini, Suhail ini. Orang nggak ada kalah, nggak ada menang ngomong sama dia. Waktu perjanjian kan tulisannya perjanjian antara Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Suhail bin Amr. Dia protes, jangan ada kata Rasulullah dong di situ. Kalau ada kata Rasulullah berarti anak ngakuin ente dong. Muhammad bin Abdullah wa Suhail bin Amr. Ruwet.
Tapi hebatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu sahabat bilang, ya Rasulullah, yang diutus Suhail, kata Nabi, namanya saja sudah Suhail, insya Allah urusan kita dimudahkan Allah. Kalimat Suhail kan dari sahal, kemudahan. Nabi langsung artikannya ke doa dari namanya. Akhirnya benar perjanjiannya jadi, dan itu kemenangan Islam. Dan Suhail bin Amr akhirnya masuk Islam setelah Fathu Mekah. Masuk Islam, bahkan waktu Umar, waktu bayangkan ya, Rasulullah ya tahu yang ke depan, dikasih tahu sama Allah. Waktu Umar ini ngamuk, ya Rasulullah bunuh dia. Kata Nabi, enggak, kalau pengen dimerdekain dari Mekah, bayar denda, saya lepasin. Tawanan kan, perang Badar ya. Akhirnya kan ditebus Suhail, dikirim. Kata Umar, ya Rasulullah, mesti orang kayak begitu dibunuh. Katanya Rasulullah, ya Umar, nanti kamu akan menyaksikan pada zamanmu berdirinya dia di Mekah menggembirakan hatimu. Benar. Waktu Rasulullah kembali ke rahmat Allah, Bapak Ibu sekalian, ternyata saat itu kesyirikan mau timbul lagi. Orang sudah mulai lagi mau bawa berhala. Muhammad sudah wafat, balik lagi ke era zaman dulu. Yang berdiri di depan Ka'bah Suhail, seorang sahabat radhiyallahu anhu, muslim. Ketika itu dia bangkit, dia ngomong dengan bicaranya dia, dengan pidatonya dia, kesyirikan nggak ada lagi di Mekah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik. Jadi semua diartikan yang baik-baik. Jadi yang ditambah itu rasa syukurnya, Bapak Ibu sekalian. Kita tuh kalau udah punya jiwa syukur, insya Allah sama yang kita pegang saat ini gak jadi sombong. Kan kita ingat sama pemberi. Bapak ibu punya mobil bagus, jadi sombong gak? Nah, ini dari Allah, apa yang sombongin? Kita makan tukang parkir. Bapak ibu pernah ngeliat tukang parkir sombong banyak mobilnya? Nih mobil aneh banyak nih, orang ketawain. Mau mobil ente, malah tuh mobil diambil girang banget hatinya, dapat fulus. Kalau bisa buruan datang mobil jalan lagi kalau bisa. Kan tukang parkir begitu. Jadi Bapak Ibu kan seperti tukang parkir, emang nggak sadar aja. Tuh rumah yang di Bintaro tuh jangan disombongin. Itu titipan dari Allah. Dipakai buat benar apa kagak? Itu doang. Tuh mobil dipakai buat benar apa kagak? Titipan. Orang kalau punya jiwa syukur nggak sombong. Dan kedua, orang kalau punya jiwa syukur nggak hasut sama orang, nggak hasut. Gimana mau hasut orang, dia udah merasa cukup, dia udah merasa kaya, udah cukup dari Allah. Apa yang mau dihasutin? Dari orang mobil lebih bagus, ya alhamdulillah, nah ini udah seneng udah. Nggak sempat hasut tuh, nggak sempat. Kalau udah punya jiwa syukur. Kalau nggak punya jiwa syukur, tetangga beli mobil baru, kita beli koyok tempel sini satu. Apa urusan? Ditanya kenapa tuh koyok beli mobil baru? Yo, besok koyoknya dua. Beli rumah lagi, rumah yang belakang dibeli dia. La ilaha. Terakhir masuk rumah sakit Bintaro sini. Kenapa? Dia sekeluarga umroh. Ya Allah, apa urusannya? Innalillahi. Udah azab. Dan kalau orang udah gak bersyukur, hidupnya terazab. Dikasih dingin, minta panas. Dikasih panas, minta dingin. Dikasih susah, minta senang. Dikasih senang, lupa diri. Berantakan deh hidupnya deh. Nggak punya duit, pengen ngutang. Begitu ngutang, nggak bisa bayar, kabur-kaburan. Udah deh, balik deh ke titik alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang lebih menarik lagi di sini, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ucapan pertama Nabi Adam setelah alhamdulillah, itu kaitannya dengan Allah. Yang kedua apa? Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Karena setelah Nabi Adam diciptakan, Allah berfirman, ya Adam, idhab ila haulai an-nafar fakul lahum assalamu alaikum fanzur madza yaqulun. Hai Adam, setelah ini kamu berangkat, temui itu para malaikat di situ, ucapin salam sama mereka, assalamualaikum. Kemudian kamu dengarkan apa jawaban dari mereka. Fasallam alaihim, maka Nabi Adam mengucapkan salam kepada para malaikat, assalamualaikum. Faqalu, para malaikat menjawab, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, ya Adam, hadhihi tahiyatuk wa tahiyatu dzurriyyatik. Ini adalah ucapan antara engkau sesama manusia, dan ini adalah ucapan apa ya namanya? Tahiyah itu ucapan apa ya? Ucapan penghormatan lah gitu ya. Hah? Ya, ucapan penghormatan keturunan kalian, keturunan kamu. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ucapan kedua itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau pengen hubungan kita sama Allah bagus, kalimatnya apa? Alhamdulillah. Kalau hubungan kita sama manusia pengen bagus, sebarluaskan selamat itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan hanya mulut kita, juga mulut kita nyelamatin orang, mata kita ngelihat orang nyelamatin orang, badan kita nyelamatin orang. Udah, kalau dua ini dipegang udah aman. Ini kan awal penciptaan, kan sejarah. Makanya semua ibadah wajib pahalanya di atas ibadah sunnah, kecuali salam pertama. Salam pertama itu hukumnya sunnah, menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, wajib kifayah. Seperti begini, saya ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tadi yang nggak jawab nggak kena dosa, karena apa? Sudah ada yang jawab. Itu fardu kifayah. Kalau semuanya nggak ada yang jawab, semuanya di sini kena dosa. Satu aja jawab, gugur dosanya. Tapi hanya dalam perkara inilah ibadah sunnah lebih besar pahalanya dibandingkan yang wajib. Kenapa? Datangnya yang wajib ini karena sunnah. Dia kenapa? Jadi secara akal masuk juga, karena yang nyampein salam pertama itu udah dapat pahala sunnah. Si orang yang jawab salam dia dapat lagi, karena tuh orang jawab gara-gara dia. Jadi double sunnah wa fardu kifayah. Dan sunnah ketika kita jawab salam itu lebih besar lagi. Jangan orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Lah kok bagusan yang pertama? Mestinya minimal sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bu jawab ya. Assalamualaikum. Salah jawabannya. Banyak yang salah. Enggak semuanya salah, tapi tadi saya lihat mulutnya banyak yang salah. Waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Salah. Kan alif lam salamnya. Waalaikumsalam. Nah, itu orang banyak salah tuh. Orang banyak banget salah. Banyak banget salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam afsus salam taslamu. Sebarluaskan salam niscaya kalian selamat.
Afsus salama bainakum tahabbu. Sebarluaskan salam niscaya kalian saling menyayangi. Kalau ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saling mengucapkan salam. Dan itu fadilahnya sering mengucapkan salam itu, insya Allah banyak dapat kemudahan. Biasanya itu ada ibu-ibu di sana, di sini nggak ada ya. Lagi berantem sama suaminya. Suaminya pas mau jalan keluar ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dijawab? Udah dalam hati. Ada nggak di sini yang begitu kira-kira? Mana dia orang itu? Mana dia? Nggak ada di sini. Innalillahi. Udah dalam hati kan. Cakep banget. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah. Waktu disebut itu adalah salam keturunanmu ya Adam alaihi salam. Qala ya Rabbi wa ma dzurriyyati. Siapakah yang akan menjadi keturunanku kelak ya Allah? Dikeluarin tuh dari tubuhnya Nabi Adam, kanan dan kiri. Kanan calon surga, kiri calon neraka. Jawaban ini nggak saya bahas sekarang. Saya bahas episode akan datang, insyaallah. Tentang sebelum lahirnya manusia sudah ditentukan nasibnya. Kullu muyassar lima khuliqal. Pasti pertanyaan di Bapak Ibu sekalian. Wah, kalau ditentuin, buat apa dong kita ibadah? Pasti itu pertanyaan orang. Dari dulu itu hadisnya sahih lagi. Nabi pernah ditanya kayak gitu. Ada jawabannya. Intinya gini aja deh. Sebelum saya pretel ini jawaban kayak begitu tuh, jangan ditanya sekarang. Percuma, nggak bakal dijawab karena udah habis waktunya. Jadi gini aja nih. Kita sekarang kan kagak tahu. Kita disentuh ini apa? Enggak tahu kan? Ini hadis-hadis semacam ini ujian dari Allah. Sebatas mana prasangka baikmu kepada Allah? Kalau orang yang punya prasangka buruk, begitu disampaikan hadis ini, ya percuma dong kalau anu diterima. Nah, berarti kan punya prasangka buruk. Prasangka baik dong. Kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Prasangka baiklah kau ditentukan menuju ahli surga. Nah, prasangka baik itu ditunjukkan dengan lisanmu yang rajin berzikir, amalanmu yang baik. Nah, nggak usah dibahas. Wah, berarti percuma ya. Berarti udah prasangka buruk. Dulu ada kisah Bapak Ibu sekalian. Ada satu orang ahli ibadah di zaman Bani Israil. Ibadahnya di gunung, nggak pernah maksiat. Ini udah habis waktu, nggak apa-apa, dikit lagi nih. Nggak apa-apa ya? Udah pada makan udah. Apaan? Saya tadi makan lontong sayur. Tempenya lebih banyak dibanding lontongnya. Udah habis. Saya lagi perasaan mana lontong ini. Oh ini. Tempenya lebih banyak. Mantap ya, bagus. Masih dapat. Alhamdulillah. Jangan lupa tuh. Alhamdulillah tuh. Ntar kapan-kapan kalau pas jadwal saya kebuli dong. Perasaan kemarin nggak pernah kebuli. Hah? Bakso. Kebuli dah. Mantap ya. Ntar pas jadwal saya minggu keempat pokoknya. Minggu keempat Timur Tengah deh. Kebuli, nasi uduk wa bihun. Kalau nasi uduk dan bihun itu Betawi. Kalau dibawa ke makanan Timur Tengah, nasi uduk wa bihun. Bapak Ibu sekalian, udah segini dulu mereka ngantuk sih. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang dulu zaman Bani Israel ahli ibadah di gunung, tinggalnya nggak pernah maksiat. Satu malaikat disuruh sama Allah ketemuin dia, ngabarin kalau dia itu calon neraka.
Maksudnya ujung-ujungnya bakalan nggak benar dan dia jadi kafir. Sampai akhi sayang ente punya ibadah, karena ente kayaknya nanti bakalannya masuk neraka. Anak malaikat Allah, katanya si ahli ibadah ini, alhamdulillah, ente ahli nar, ente ibadah nggak mungkin kayak begini, ntar ujung-ujungnya neraka. Alhamdulillah, ibadahnya makin giat lagi. Ya Rob, dia ngomong alhamdulillah, ente bilang dia ahli surga. Kok dirubah ya Rob? Dia husnuzon. Artinya bukan artinya sesuatu sudah dirubah. Ini pengetahuan Allah sudah lebih tahu si fulan ini bakalan lari ke neraka, ini bakalan lari ke surga. Tapi ini orang berkah husnuzon, ahli jannah. Makanya nggak usah terlalu dibahas, bahasnya segini ntar bingung sendiri. Pokoknya kita ambil aja ini materi saya nih yang bisa nih. Ya akhi, ente ahli jannah karena ente husnuzon sama Allah. Alhamdulillah. Sama. Loh, kok biasa aja akhi? Ana itu, ya akhi, anak itu punya keyakinan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Gak mungkin Allah akan mengazab hambanya yang sayang kepadanya. Anak cinta sama Allah melebihi segala-galanya. Kalaupun anak di neraka, berarti anak dapat nikmat di neraka. Buat apa anak masuk surga dengan murka? Oh ini dasar. Ini intinya kita sebenarnya husnuzon aja. Jangan pusing diri. Ini suka pada pusing diri. Gimana nih? Kalau begini Ustaz, ya dia pusing diri. Ustaznya aja kagak tahu. Kita suka ditanya juga bingung kan. Saat kalau kita bilang, Anda juga kagak tahu, ya Allah. Ini gimana? Ya Allah ibu, saya juga kagak tahu nasib saya. Emang kita udah pasti apa semuanya? Ya udah kita husnuzon aja udah, prasangka baik. Kita kepilih ahli surga. Salah satu cirinya kita udah dijadiin orang Islam nih. Udah prasangka baik dong. Kita udah jadi orang Islam sekarang. Masa nggak prasangka baik juga? Prasangka baik, tunjukin prasangka baiknya kita. Apa kata Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha? Ibu-ibu suka nanya, biasanya suka protes ibu. Ini kita dengerinnya sejarah laki mulu, ibu-ibu ada banyak. Makanya nih, insya Allah nih saya punya program nih, insya Allah tembus lagi di TV nih, ibu. Doain amalan istri-istri para nabi. Insya Allah ya. Kan kalau Ramadan kemarin amalan para nabi itu menjelang maghrib ya TV. Insya Allah ya Bu ya. Doain Bu. Doain dikabul nih. Boleh juga nih ibu-ibu sini. Nanti kalau ini doa kayak begini-gini bagus sih. Cakep tuh. Kalau doa, kalau nggak suami nggak bisa beli rumah di sini. Doa aja. Masya Allah. Nih dengerin. Apa namanya tadi sih? Rabi'atul Adawiyah. Itu doa sampai begini, ya Allah, anak belum kelasnya. Bapak ibu juga kalau belum kelasnya jangan sok-sokan nih ngomong. Rabi'atul Adawiyah ngomong gini, ya Allah, sekiranya ibadahku karena takut menghadapi neraka, hukum aku masuk ke neraka. Sekiranya ibadahku karena mengharap surga, haramkan aku dari surga. Ya Rabb, ibadahku mengharap ridho. Ini luar biasa. Ini orang-orang yang udah cinta. Rabi'atul Adawiyah malam kagak tidur, nggak masuk akal udah karomah. Ibu mau bilang, ya tapi mesti tidur kan itu ibu. Ini kan orang-orang yang udah punya karomah kan beda lagi kondisi. Tidurnya dia dalam sholat. Dia sholat udah lebih dapat vitamin dibanding orang tidur. Sampai suaminya nanya, bangun tidur lagi ditikar sejadah, bangun tidur lagi ditikar sejadah, bangun tidur lagi ditikar sejadah. Gak kayak yang di sono, lakinya lagi bangun tahajud, istrinya, ya Allah, ada gak di sini yang begitu? Mana dia orang ke situ? Ada ya? Atau istrinya lagi bangun tahajud, suaminya yang lagi tidur. Ini
suaminya bangun Rabi'atul Adawiyah di sejarah, suaminya bangun di sejarah, lagi asyik gitu, lagi nikmatin malam, ibadah malam tuh nikmat. Orang bodoh, orang tolol, orang bahlul tak sholat malam, bodoh, bodoh betul. Nikmatnya dunia di situ, Bapak Ibu sekalian. Imam Syafi'i mengatakan, kalau bukan karena ibadah malam dan berteman dengan orang-orang baik, saya tak betah di dunia. Nikmatnya di situ, di ibadah malam, bangun malam, angkat tangan, katakan ya Allah, netes tuh air mata kita, asyik dekat sama Allah, beban hilang, sumpek hilang. Sampai ada beberapa ulama ngomelin ayam. Ada kisahnya, seperti Al-Imam Abu Bakar Al-Adani dari Hadramut Yaman, pernah bangun malam dari tengah malam sampai subuh. Dia nak saking nikmatnya ayam kebruk, kan mau fajar kan? Dia omelin, dia nggak sadar. Ya di uskun la tufarriq bainal habibain. Ayam diam ente, jangan ente pisahkan dua kekasih yang sedang berjumpa. Saking nikmatnya. Kita kagak bangun malam, subuhnya kapan? Ayolah. Tapi di sini gua di sini ahli ibadah semua. Ini 2 juz sehari, jangan main. Hah? Sabar nih. Bapak Ibu sekalian, ini suaminya ngelihat Rabi'atul Adawiyah bangun lagi ibadah, bangun lagi ibadah, menjelang subuh lagi ibadah, sampai suaminya nanya, limala tanami, kenapa engkau tidak tidur? Apa jawabannya? Fakaifa yanam man alima anna habibahu la yanam. Wahai suamiku, bagaimana seseorang itu dapat tidur ketika dia mengetahui kekasihnya tidak tidur? Allah, nangis sana. Coba Bu, dalemin tuh bahasa. Pak, bagaimana aku bisa tidur sementara aku tahu kekasihku tidak tidur? Allah. Ayo kita belajar sholat malam, jangan tinggal ya. Yang udah istiqomah terus ya. Yang belum istiqomah bangun malam walaupun 2 rakaat. Nih anak segini nih bangunin nih, bagus nih Pak. Ini habis pulang umroh nih, dua-duanya gundul begini. Hah? Enggak. Oh, Pak bangunin nih Pak, umur segini bagus nih. Itu Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang suka bangunin anak saya. Jadi gini, dulu ada Syekh Abdul Qadir, beliau ini gak pernah meninggalkan ibadah malam katanya dari usia 5 tahun. Muridnya nanya, gimana ya Syekh, dari 5 tahun gak bisa tinggal? Ayahku ahli bangun malam. Jadi kalau sudah tengah malam ayah bangun, saya dicolek-colek katanya, usia 5 tahun. Dulgadir, ayah, gul Allah, bilang Allah saja, nanti ayah kasih tidur lagi. Allah deh, Allah, nanti ayah gangguin terus deh. Allah, ya udah tidur lagi. Diajarkan bangun hanya zikir Allah. Tiap hari kan begitu. Umur 6 tahun sudah suruh tasbih sama salawat. Umur 7 tahun udah suruh salat 2 rakaat. Udah terus ya udah. Saya mau tidur jam berapa aja pasti bangun tengah malam. Dan tidak mengurangi kesemangatan hidup saya. Orang tuh kalau sudah rajin tahajud bisa nguatin orang lemah dan dia tidak pernah lemah. Orang lemah dekat sama dia jadi kuat dan dia tidak akan pernah lemah walaupun orang banyak ingin melemahkan. Itu manfaat ibadah malam. Insyaallah hadirin hadirat rahimakumullah, saya dari sini mau jalan lagi ke Bekasi. Bekasi bahasa Arabnya Bekasi. Ini biar tahu ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat insyaallah. Ini aja deh, kalau mau ada pertanyaan di Twitter saya di @syekh_fikri SYEIKH_fikri FIKRI ya. Insyaallah kalau ada pertanyaan di situ aja boleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat insyaallah. Dan kita berjumpa lagi di episode akan datang. Tolong diingatkan ya. Saya ini banyak isi kuliah di mana-mana ini. Qasasul anbiya, qasasus sahabat. Jadi kadang saya lupa yang di sini sampai di mana, yang di sini sampai di mana.
Di sini bulan depan pembahasannya keturunan Nabi Adam, tentang penentuan nasib keturunan Nabi Adam. Ya. Tolong diingatkan ya. Nanti juga rencananya ibu-ibu sekalian, saya mau rekam di studio. Saya mau rekam di studio, mungkin saya akan bikin CD. Itu sejarah Nabi Adam, para nabi lah ya, dengan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, dan lebih bersih hasilnya. Mungkin nanti bisa dinikmatin di mobil masing-masing. Mobil style itu dah. Jadi tahu kisah para nabi ini zaman sekarang nih. Kalau orang kurang tahu kisah para nabi, tauhidnya kurang dan seringnya lemah ngadepin ini. Mudah-mudahan kita kuat tauhidnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua. Allahumma hdina min indik wa hafidh alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afwika wa afiyatik fid dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jamaah sekalian, Allah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat bagi kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup kajian kita dengan bersama baca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.